Kalau ada kategori penulis favorit versi The Lost Hedgehog, maka sampai aku rekam video ini, tentu saja Jostein Gaarder masuk ranking 5 besar. Memang bukan jadi yang pertama, tapi Gaarder inilah yang memberiku inspirasi untuk membuat sebuah video yang membahas penulis-penulis yang karya-karyanya sudah banyak aku baca. Jadi di sini aku ingin memberikan guides dan bukan rules bagaimana cara membaca karya-karya Jostein Gaarder. Untuk kalian yang mungkin belum pernah kenalan dengan Jostein Gaarder atau yang ingin melanjutkan baca novelnya, misal dari tahun terbitnya, subgenrenya, dan ranking novelnya yang aku buat. Tapi tentu saja ini cuma sekadar opini pribadi. Dan hal-hal yang aku amati sering muncul dalam novel-novel Gaarder dan kesimpulan yang aku buat setelah membaca banyak karyanya. Hal-hal itulah yang kemudian akan aku uraikan dalam video ini dalam membaca volume 1 Jostein Gaarder. Selamat datang untuk yang suatu saat mampir karena tersesat. Oke, Jostein Gaarder. Sedikit tentang penulis yang aku peroleh informasinya dari novel Dunia Sophie adalah sebagai berikut. Sebentar. Jostein Gaarder lahir pada 1952 di Oslo, Norwegia. Dia memulai karir sastranya pada 1986 dengan sebuah kumpulan cerita pendek, disusul oleh 2 novel untuk remaja. Pada 1990, dia menerima penghargaan dari Norwegian Literary Critics dan hadiah sastra dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk bukunya The Solitaire Mystery. Gaarder telah mengajar filsafat untuk tingkat sekolah menengah di Norwegia selama lebih dari 11 tahun. Dan kini adalah seorang penulis full-time, dia tinggal di Oslo bersama keluarganya. Untuk riwayat hidup sebenarnya juga cuma itu saja yang aku tahu. Untuk informasi pribadi seperti siapa pasangannya, anak-anaknya berapa, makanan kesukaan, minuman kesukaan, hobi, aku nggak tahu. Dan sebenarnya juga nggak peduli, karena mengutip kata Gaarder, kalau kita membaca buku ciptaan suatu penulis, kita bisa tahu sifat penulis itu, tetapi kita tidak akan pernah tahu informasi-informasi pribadi tentang penulis tersebut. Oke, ada 13 karya Gaarder yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan 11 novelnya sudah pernah aku review dalam channel ini. 2 buku lainnya yaitu Vita Brevis dan Kitalah Yang Ada di Sini Sekarang memang sudah aku baca, tetapi nggak aku review dalam channelku, karena yang pertama itu adalah scrapbook, dan yang kedua menurutku semi-autobiografi. Sebenarnya masih ada novel-novel Gaarder lainnya yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan kalau suatu saat aku memutuskan untuk baca novel-novel itu, mungkin guides dan rankingnya akan aku sisipkan di dalam video yang akan datang saja. Dan karena 11 novel itu juga sudah pernah aku review sebelumnya, maka dalam video ini aku nggak akan mereview ulang satu persatu, biar video ini juga nggak kepanjangan juga. Linknya aja akan aku taruh di description box. Menurutku 11 novel itu adalah jumlah yang banyak. Mungkin kalian juga ada yang bingung harus mulai dari mana. Hal yang paling mudah untuk dilakukan adalah membaca sesuai dengan tahun terbitnya. Jadi yang perlu dibaca pertama adalah Misteri Soliter, kemudian Dunia Sophie, ketiga Cecilia dan Malaikat Ariel atau Dunia Cecilia, keempat Perpustakaan Ajaib Bibi Boken atau The Magic Library, kelima Maya atau Dunia Maya, keenam Putri Sirkus dan Lelaki Penjual Dongeng, ketujuh Gadis Ceruk, kedelapan The Castle in the Pyrenees, kesembilan Dunia Ana, ke-10 The Puppeteer, dan ke-11 House of Tales. Tapi aku paham kalau mungkin ada beberapa orang yang nggak mau atau nggak punya waktu untuk baca dulu bukunya satu persatu untuk tahu apakah penulisan Gaarder itu cocok dengan preferensi bacaannya atau tidak. Dan mungkin ada yang ingin mulai dari subgenre yang mereka sukai, dan itu mungkin sekali untuk dilakukan. Jadi kalau kalian suka slice of life, kalian bisa mulai dari House of Tales. Kalau kalian suka novel-novel dengan tema kekeluargaan, kalian bisa mulai dari The Puppeteer. Kalau kalian suka dystopian novel atau novel-novel sci-fi, kalian bisa mulai dari Dunia Ana. Kalau kalian suka novel misteri yang dibungkus dengan perdebatan antara spiritualisme dan rasionalisme, kalian bisa mulai dari The Castle in the Pyrenees. Kalau kalian suka novel romance, kalian bisa mulai dari Gadis Ceruk. Kalau kalian suka novel YA atau cozy mystery,
kalian bisa mulai dari Perpustakaan Ajaib Bibi Boken. Dan kalau kalian suka dialog driven novel yang kedua tokohnya berdialog tentang surga dan bumi, atau perbedaan antara manusia dan malaikat, kalian bisa mulai dari Cecilia dan Malaikat Ariel. Kalau kalian suka historical fiction, tapi yang dibahas di sini adalah sejarah filsafat barat, dari pramodern sampai postmodern, dengan plot twist yang menarik, kalian bisa mulai dari Dunia Sophie. Dan kalau kalian suka magical realism, kalian bisa mulai dari Misteri Soliter. Mungkin ada yang sadar kalau aku nggak merekomendasikan dua novel Gorder untuk dibaca pertama, yaitu Maya dan Putri Sirkus dan Lelaki Penjual Dongeng. Karena menurutku, kalian perlu baca dulu Misteri Soliter, kemudian baru baca Maya. Memang nggak secara formal Maya itu disebut sebagai sequelnya Misteri Soliter, tapi menurutku kedua novel ini ada beberapa bagian yang linking. Dan untuk Putri Sirkus dan Lelaki Penjual Dongeng, aku akui kalau aku bias. Ini adalah satu-satunya novel Gorder yang nggak aku suka. Dan siapa tahu ada dari kalian yang preferensi bacaannya sama kayak aku. Dan untuk jaga-jaga saja, biar kalian nggak kecewa untuk pertama kalinya baca Gorder, maka aku nggak merekomendasikan Putri Sirkus dan Lelaki Penjual Dongeng untuk kalian baca pertama. Setelah banyak membaca novel Gorder, aku ingin memperkenalkan kepada kalian deep dive jurnalku. Sebentar. Ini dia. Ada dua hal utama yang aku tuliskan dalam jurnal ini. Yang pertama adalah Gorder Bingo, kayak gini, sebentar. Kalau kalian tahu Murakami Bingo, ini konsepnya sama. Jadi aku mengkategorikan hal-hal yang sering muncul dalam novel-novel Gorder. Ada 15 hal yang muncul di lebih dari 3 novelnya, dan ada 10 hal yang muncul hanya di 2 novelnya saja. Yang muncul di lebih dari 3 novelnya adalah yang pertama. Pertama adalah warna merah. Warna merah muncul di 11 novel Gorder, yang paling banyak ada di Dunia Sophie. Kemudian yang kedua, sebab akibat atau tidak ada kebetulan, atau pertanyaan-pertanyaan filosofis yang jawabannya mengacu kepada ini. Dan ini muncul di 8 novel Gorder. Di Misteri Soliter muncul sebagai silsilah keluarga. Dalam Gadis Jeruk, sebab akibat muncul pada pertemuan ayah dan ibu Georg. Di Castle in the Pyrenees, sebab akibat muncul pada pertemuan antara mantan yaitu Solrun dan Stein setelah 30 tahun. Di House of Tales, sebab akibat muncul sebagai hak manusia. Di The Puppeteer, sebab akibat muncul sebagai urutan kronologis masa kecil di Hallingdal. Di novel Maya, sebab akibat muncul sebagai asal-usul manusia dan evolusi. Di Dunia Ana, sebab akibat muncul sebagai global warming. Dan di Putri Sirkus dan Lelaki Penjual Dongeng, sebab akibat muncul sebagai masa lalu Peter yang mempengaruhi keputusan-keputusannya saat dewasa. Hal ketiga yang sering muncul dalam novel Gorder adalah cerita dalam cerita. Ini terjadi di 8 novel Gorder. Hal keempat yang sering muncul adalah surat menyurat. Ini terjadi di 8 novel Gorder, yaitu Gadis Jeruk, Castle in the Pyrenees, Dunia Sophie, Perpustakaan Ajaib Bibi Boken, The Puppeteer, Maya, House of Tales, dan Dunia Ana. Hal kelima yang sering muncul adalah karakter bayangan yang adalah dirinya sendiri atau menyadari dirinya sendiri. Hal ini muncul pada 5 novel Gorder, yaitu The Puppeteer, Maya, Dunia Sophie, Misteri Soliter, dan Putri Sirkus dan Lelaki Penjual Dongeng. Hal keenam yang sering muncul adalah tokoh sakit atau dekat dengan kematian, atau kesadaran akan kematian. Ini muncul dalam 8 novel Gorder, yaitu Gadis Jeruk, House of Tales, Maya, Cecilia dan Malaikat Ariel, Putri Sirkus dan Lelaki Penjual Dongeng, Dunia Sophie, Misteri Soliter, dan Castle in the Pyrenees. Kemudian hal ketujuh yang sering muncul adalah tokoh pelaut. Tokoh pelaut ini muncul dalam 7 novel Gorder, yaitu Gadis Jeruk, Misteri Soliter, Dunia Ana, The Puppeteer, Maya, Putri Sirkus dan Lelaki Penjual Dongeng, dan kemudian Dunia Sophie. Hal ke-8 yang sering muncul adalah tokoh yang menyukai kartu. Ini muncul di keempat novel Gorder, yaitu Misteri Soliter, Gadis Jeruk, House of Tales, dan Maya. Hal ke-9 yang sering muncul dalam novel Gorder adalah ungkapan No Man is an Island. Ini muncul dalam 4 novel Gorder, yaitu House of Tales, Perpustakaan Ajaib Bibi Boken, Misteri Soliter, dan The Puppeteer. Hal ke-10 yang sering muncul adalah kemunculan mantan,
entah itu mantan kekasih atau mantan pasangan yang sudah menikah. Ini muncul dalam 4 novel Gorder, yaitu House of Tales, Castle in the Pyrenees, Gadis Jeruk, dan Perpustakaan Ajaib Bibi Boken. Hal ke-11 yang sering muncul adalah kemunculan kurcaci atau joker atau orang kerdil. Hal ini muncul dalam 4 novel Gorder, yaitu Misteri Soliter, Maya, Putri Sirkus dan Lelaki Penjual Dongeng, dan Dunia Sophie. Hal ke-12 yang sering muncul adalah perdebatan ayam atau telur dulu. Ini muncul dalam 3 novel Gorder, yaitu Dunia Sophie, Maya, dan Cecilia dan Malaikat Ariel. Hal ke-13 yang sering muncul adalah Jalan Karl Johan. Ini muncul dalam 3 novel Gorder, yaitu Gadis Jeruk, Perpustakaan Ajaib Bibi Boken, dan The Puppeteer. Hal ke-14 yang sering muncul adalah Ramuan Ajaib. Ramuan Ajaib muncul dalam 3 novel Gorder, yaitu Misteri Soliter, Maya, dan Dunia Sophie. Hal ke-15 yang sering muncul adalah Jeruk. Jeruk muncul dalam 3 novel Gorder, yaitu Gadis Jeruk, Maya, Putri Sirkus, dan Lelaki Penjual Dongeng. Kemudian 10 hal yang hanya muncul 2 kali dalam novel Gorder adalah buku kecil. Buku kecil muncul dalam Misteri Soliter dan Perpustakaan Ajaib Bibi Boken. Kemudian roti kismis. Roti kismis muncul pada Misteri Soliter dan Perpustakaan Ajaib Bibi Boken. Kemudian tokoh penggemar Sherlock. Ini muncul pada Misteri Soliter dan Gadis Jeruk. Kemudian gerak sejarah siklus. Ini muncul pada Dunia Ana dan Dunia Sophie. Kemudian ada Sevilla. Ini muncul pada Gadis Jeruk dan Maya. Kemudian ada fungsi cermin sebagai dunia di sisi lain. Muncul di Cecilia dan Malaikat Ariel dan Dunia Sophie. Kemudian ada rumpun bahasa Indo-Eropa. Muncul di The Puppeteer dan Dunia Sophie. Kemudian ada sirkus dan pemain terapis. Ini muncul pada Putri Sirkus dan Lelaki Penjual Dongeng dan Dunia Sophie. Kemudian ada nama Jan Olaf, muncul pada Gadis Jeruk dan The Puppeteer. Kemudian ada nama Veronica, yang muncul pada Gadis Jeruk dan Cecilia dan Malaikat Ariel. Hal pokok kedua yang aku tulis di jurnal ini adalah pemikiran-pemikiran filosofis atau pemikiran-pemikiran filsafat Gorder yang bisa aku simpulkan setelah banyak membaca novel-novelnya. Walaupun memang novel-novel Gorder ini bisa dibagi ke dalam sub-sub genre yang seperti sudah disebutkan sebelumnya, tapi menurutku novel-novel Gorder ini punya main genre, yaitu philosophical literary fiction. Jadi yang bisa aku simpulkan dari novel-novel Gorder yang aku sebut sebagai pemikiran-pemikiran filosofisnya ada 3 hal. Yang pertama adalah filsafat jalan tengah, tapi bukan model Hegel yang mencari sintesisnya, tapi di sini Gorder lebih menekankan bahwa segala sesuatu itu berhubungan, dan dunia ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Ini aku simpulkan saat Gorder membahas perdebatan antara ayam atau telur dulu, seperti yang muncul dalam Gorder Bingo. Dan ini juga bisa aku simpulkan saat 2 tokoh dalam novel Gorder berdebat antara spiritualisme dan rasionalisme, atau antara spiritualisme dan materialisme. Filsafat jalan tengah ini juga tercermin saat Gorder menggambarkan manusia sebagai makrokosmos dan juga sebagai mikrokosmos. Menurutku hal ini ada hubungannya dengan poin kesadaran akan kematian dalam Gorder Bingo. Manusia disebut mikrokosmos karena manusia adalah bagian dari alam semesta yang sebagai makrokosmos bahkan setelah kematian. Lebih tepatnya kalian bisa lihat reviewku untuk novel Gorder yang berjudul Dunia Cecilia atau Cecilia dan Malaikat Ariel, sedangkan manusia sebagai makrokosmos karena di dalam manusia ada masa lalu, ada sejarah, ada planet-planet yang hidup, ada pepohonan, ada air terjun, dan manusia itu adalah alam raya itu sendiri. Lebih jelasnya kalian bisa tonton reviewku untuk novel Gorder yang berjudul Maya. Pemikiran filosofis Gorder yang kedua adalah konsep kausalitas. Konsep kausalitas menurut Gorder adalah sebuah urutan kronologis karena apa yang terjadi di masa lalu akan memengaruhi seseorang di masa depan. Pemikiran filosofis Gorder yang ketiga adalah filsafat sejarah dengan gerak sejarah siklus. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa tonton reviewku untuk novel Gorder yang berjudul Dunia Ana dan Dunia Sophie. Jadi novel mana yang paling aku suka? Ranking novelnya menurut pendapatku dari ranking 11 sampai ranking 1, yaitu dari yang paling aku nggak suka sampai yang paling aku suka. Tapi sebenarnya kecuali ranking 11 tidak ada novel Gorder yang jelek.
Semua antara bagus atau bagus banget. Aku tahu aku bias, tapi ya seperti yang kalian tahu, Jostein Gaarder adalah salah satu penulis favoritku. Jadi di ranking 11 ada Putri Sirkus dan Lelaki Penjual Dongeng, tanpa pikir dua kali. Ranking 10 ada The Puppeteer, karena menurutku terlalu repetitif. Cerita rekaan lagi, tapi ya memang di situ intinya. Di ranking 9 ada Dunia Ana. Menurutku ini hanya karena masalah genre-nya aja aku masih agak asing. Mungkin aku harus sering terpapar dengan novel-novel yang genre-nya seperti ini agar lebih terbiasa. Di ranking 8 ada Perpustakaan Ajaib Bibi Boken. Dulu mungkin novel ini akan punya ranking yang lebih tinggi, tapi setelah aku sering baca novel-novel Gaarder yang lain, akhirnya Perpustakaan Ajaib Bibi Boken harus berada di peringkat 8. Urutan ke-7 ada House of Tales. Sebuah novel pendek, tipis, dan mudah dibaca, tapi sekali lagi setelah aku banyak baca novel Gaarder, menurutku lebih banyak novel Gaarder yang lain yang lebih monumental. Oke, urutan 6 dan 5 ini bikin aku jadi seseorang yang indecisif, tapi untuk saat ini, ranking 6 adalah Cecilia dan Malaikat Ariel atau Dunia Cecilia. Sebuah dialog-driven novel yang dialognya sangat menarik sekali. Kemudian di ranking 5 ada Dunia Sophie, sebuah novel yang plot twist-nya menarik sekali, dan teori-teori serta pemikiran-pemikiran filsafat yang diuraikan dalam novel ini sangat singkat, padat, dan jelas. Ranking keempat adalah Gadis Ceruk. Berapa kali pun aku reread novel ini tetap menarik, antara heartwarming, tapi juga sedih. Untuk ranking ketiga ada Maya. Misterinya dibangun dengan apik, dialog antara Frank dan Gordon pun sangat-sangat menarik, dan endingnya melegakan. Oke, kemudian di ranking kedua ada The Castle in the Pyrenees. Aku suka cara Gaarder merangkai perdebatan mereka, dan menurutku endingnya pun open ending. Oke, di ranking pertama, jelas kalian bisa tebak, adalah Misteri Soliter, Standing Tall, Standing Strong. Novel Gaarder pertama yang aku baca dan punya semua unsur-unsur yang aku suka. Dari misteri, magical realism, joker, kartu remi, plot twist, sempurnalah ini. Kalau kalian sendiri gimana? Gimana urutan ranking novel Gaarder menurut kalian? Atau apa yang bisa kalian dapatkan setelah baca novel-novel Gaarder? Atau novel Gaarder mana yang ingin kalian baca terlebih dahulu? Kolom komentar selalu terbuka. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu kembali di hari Senin.